Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini, Bapak akan menjelaskan mengenai pematapan terakhir untuk persiapan asesmen madrasah tes Al-Haq Margahayu. Karena waktu itu Bapak tidak sempat untuk mengajarkan kalian, eh, ya ini pematapan yang terakhir. Jadi Bapak buat video ini, silakan disimak, diperhatikan, dan dipahami. Oke, kita lanjut. Yang pertama, oh sorry, yang pertama. Anissa ingin mengetahui apa nih? Hmm, bentar. Anissa ingin mengetahui perkiraan jarak antara kota Bandung dan Serang melalui sebuah peta. Ia pun mengukurnya dengan penggaris dan tercatat 4,8 cm. Jika skala yang tertera pada peta ialah 1:5 juta, maka jarak sebenarnya antara kota Bandung dan Serang ialah, oke, kita ini jadi soal tentang skala. Nah, skala ya, skala. Jadi kalau kalian pernah lihat waktu itu ada segitiga. Nah, skala itu JP per JS. Skala JP per JS atau nah, Bapak tulisnya jadi skala sama dengan JP per JS. Berarti kalau kalian mau cari JS itu berarti JP per S. JP itu jarak pada peta, JS jarak sebenarnya. Atau kalau mau cari JP, kalian-kalian aja S kali JS. Nah, karena kita mau cari jarak sebenarnya, nih ya, jarak sebenarnya, berarti kita cari JS. Oke, kita cari JS. Berarti JS sama dengan tadi JP per S. Nah, CP-nya 4,8 ya. Nah, skalanya 1:5 juta. Jadi dibagi 1/5 juta. Papan nulisnya kayak gini. Oke, berarti 4,8. Nah, kalau dibagi pecahan, berarti kalian tinggal kali, terus balikin 5 juta per 1. Oke, kalian kaliin 48 kali 5, jadi 240. Komanya dicuekin dulu aja. Baru nolnya tulis, nolnya kan ada 6, kalian tulis 6-6-nya. Dua, empat, lima, enam. Nah, karena ada koma, kalian komain. Oke, komain. Nah, kau coret juga deh. Jadi nolnya kecoret 1. Nah, jadi segini. Nolnya jadi sisa ada 6. Maksudnya 7 jadi 6. Ini masih dalam bentuk sentimeter. Kita ubah ke dalam kilometer. Kalau kita ubah dalam kilometer, nah sentimeter ke kilometer itu naik 5 langkah. Berarti dibagi. Ya, dibagi 5 nolnya ya. Sorry, 100.000 berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi sisa 240 kilometer. Nah, jadi jawabannya C. Oke. Nah, sebenarnya cara cepetnya tinggal kalian kalian aja langsung 48 kali 5 kalau cari JS.
sebelumnya ya. Jadi 240 kilometer. Oke, itu nomor satu. Kita lanjut ke nomor dua. Nah, ini tentang gambar monyet lagi. Kita udah pernah belajar di kelas 9. Nah, sebuah karton berukuran lebar 50 cm dan tinggi 60 cm. Budi menempelkan sebuah foto sehingga sisa karton pada bagian kiri kanannya sepanjang 5 cm seperti gambar sketsa berikut. Jika foto tersebut sebangun dengan karton, manakah pernyataan yang benar? Oke, yang A. Kita telusuri satu-satu. Luas karton yang digunakan ialah 3.600. Apa tuh Irung? Oke. A dulu, sini ya, yang A. Oke. Nah, berarti luas karton ya. Luas karton nih yang 50 kali 60. Luas karton, sorry. 50 kali 60. Jadi 5 kali 6 30. Nolnya ada 2 jadi 3.000 sentimeter persegi. Berarti yang A betul ya. Yang A betul. Oke, kita lanjut yang B. Tinggi foto tersebut adalah 48 cm. Nah, karena kata-kata sebangun, berarti kita pakai rumus kesebangunan. Nah, berarti karena tinggi fotonya belum ada, nah, foto sebangun dengan karton, berarti kalian bandingin tinggi foto per tinggi karton sama dengan, berarti pakai lebarnya ya, lebar karton per lebar, sorry, tinggi foto, lebar foto. Lebar foto per lebar karton. Hmm. Sorry. Nah, oke, tinggi fotonya belum ada, tinggi kartonnya 60. Nah, lebar foto dari sini ke sini, dari sini ke sini, nih. Dari sini ke sini. Nah, berarti karena ini dari sini ke sini 50, dari sini ke sini 5, sini ke sini 5, berarti tinggal sisanya. Ya, 50 kurang 5 kurang 5 jadi 40. Berarti 40 per 50. Oke, sederhanain dulu aja 40 per 50-nya jadi 4/5. Berarti tinggi fotonya, ini aja kali silang ya. 5 kali tinggi foto
sama dengan 60 kali 4. Mau dikali dulu boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tinggi foto 5-nya kita hilangkan dengan cara dibagi 5 kedua ruas. Berarti tinggi foto sama dengan 60-nya kita bagi 5. 60 dibagi 5 jadi kita dapat 12. Nah, 12 kali 4 jadi 48. Sorry, 48. Ya, berarti tinggi fotonya benar ya, 48. B juga kita silang. Oke, yang C sekarang. Hmm, nah ini yang C. Tunggu. Yang C itu berarti luas foto ya. Berarti sama luas fotonya. Tadi kita udah dapet lebar fotonya 40. Ini fotonya 48. Jadi 100 1920 ya. 8,192. Oke, jadi jawabannya C benar. Lebar kali. Oke, lanjut ke terakhir yang diarsirnya. Luas yang diarsir. Luas yang diarsir sekarang. Ke orange deh. Yang D. Nah, udah kalau luas yang diarsir, L arsir, tinggal kalian kurangin aja. 3000 dikurang 1920. Nah, hasilnya 1080 cm persegi. Jawabannya D. Oke. Jadi semuanya betul ya. Itu kesebangunan. Ya, ini contoh soal kesebangunan yang pernah kita pelajari waktu itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di situ ada eh, dua garis sejajar nih. Gambar di sampingnya adalah sudut-sudut akibat terdapat dua garis sejajar yang berpotongan dengan suatu garis. Sehingga hubungan antar sudut berikut yang benar ialah. Nah, jadi ada ini nih, dua garis sejajar. Dua garis sejajar nih ada tanda panahnya. Nah, dua garis sejajar ini tuh dipotong oleh suatu garis. Jadi ada 8 sudut, ada A1,
A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Nah, oke, menghasilkan ada namanya hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut ini ada 5 macam. Yang pertama ada sahadap, ada dalam berseberangan, ada luar berseberangan, ada dalam sepihak, ada juga luar sepihak. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, nah sekarang yang pertama sahadap dulu. Jadi kalau sahadap, sahadap, ya sahadap. Nah, jadi si sudutnya itu menghadap ke arah yang sama. Jadi pasti sama sudutnya. Misalkan nih, A1 nih, A1. Nah, di sini ada A1. Ini kan sudutnya kayak gini ya. Ini sudutnya A1 kayak gini. Berarti bentuknya pun sama, ngadepnya sama, bentuknya sama. Berarti sama kayak B1 ini gitu. B1. Oke. Nah, ini ngadepnya sama. A1 dengan B1. Oke. Nah, di sini. Oh, hancur. Berarti sehadapnya A1, sudut A1 itu pasti sehadap dengan sudut B1 dan sudut B1. Yang lainnya bisa berarti A2 misalkan itu sehadap dengan B2, terus A3 itu sehadap dengan B3. Jadi sudutnya menghadap ke arah yang sama. Nah, itu jawaban yang A itu betul. Nah, A3 dan B3. Lanjut ke, oh sorry, sekarang dalam berseberangan. Oke, B dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan, jadi sebenarnya sudut ini kita bagi dua, ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, yang mana sih yang di dalam? Nah, yang di dalam itu, nah namanya juga dalam, berarti yang di dalam gitu, yang di dalam, yang di luar. Yang ini juga luar. Berarti kita perhatikan sudut ini nih A3, A4, B1 sama B2. Nah, terus berarti karena nyebrang, berarti ya nyebrang gitu. Misalkan nih A3, itu pasangannya berarti dia nyebrang. Tiga nyebrang ke satu berarti. Nah, itu. Nyebrang pakai merah deh. Tiga nyebrang ke satu. Berarti A3 pasangannya itu B1. Kemudian A4 berarti pasangannya B2. Itu jawabannya B juga betul. Ah, ya Allah. Lanjut ke yang C, luar berseberangan. Nah,
Prinsipnya sama. Tadi dalam berseberangan berarti kalian fokus di dalam. Berarti kalau luar kalian fokusnya yang di luar. Berarti yang A1, A2, B4 sama B3. Oke, dulu. Tuh A2, B3, B4. Nah, sama karena nyebrang berarti A2 kita seberangin si A2. Di sudut A2 itu pasangannya sama sudut B4. Satu lagi sudut A1 itu pasangannya sama sudut B3. Nyebrang. Oke, jadi jawabannya C betul. Nah, kalau yang D, dalam sepihak. Dalam sepihak. Nah, berarti kita lihat dalamnya. Sepihak, sepihak tuh berarti kan ada pihak kanan atau pihak kiri gitu. Jadi sama satu pihak gitu. Jadi kalau misalkan di situ ada A4, oh, A4 itu berarti dengan B1 ya sepihak di kanan dua-duanya. Ini kan ya. Jadi di sini. Terus satu lagi ada A3. Ish, A3 dengan B2. Nah, Wah, gitu. Oke, so ada satu lagi ada namanya luar sepihak sama artinya. Nah, kalau luar sepihak berarti ya, udah aku sudah. Ini juga luar sepihak. Nah, luar sepihak ini ya. Oh iya, jadi yang D juga betul ya. Ya, ada juga luar sepihak. Nah, kalau luar sepihak itu ya di luar, terus yang kanan sama yang kanan berarti pasangannya, yang kiri sama ya kiri dapat A1 berarti dan B4 yang di luar sama A2 dan B3. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah,
berempat. Berpas sama nomor 5. Pada suatu hari, Kansa berbelanja di pasar untuk membeli 6 kilogram telur dan 14 kilogram beras dan membayar 710.000. Pada pasar yang sama, Shiva membeli 4 kilogram telur dan 7 kilogram beras dengan membayar 350.000. Keesokan harinya, Fahira membeli 9 kilogram telur dan 5 kilogram beras dan membayar 450.000. Dan Fahira mendapat kembalian dari penjual tersebut. Oke, kita hitung dulu. 1 kilogram telurnya 25 atau 1 kilogram berasnya 40.000, betul atau salah? Oke, nomor 4. Gunakan dia pointer ya. Jelek lagi ya. Ya kasa dulu. Kasa berarti 6T. Langsung aja ya. Tambah 14B. 710.000. Terus Siva 4T 7B 380.000. Oke. Nah, terus nanti Fahira. Fahira 9T 5B. 450.000, tapi ada kembaliannya. Oke. Nah, jadi kita pakai dulu eliminasi. Nah, misalkan kalian mau eliminasi B-nya dulu. Eliminasi B. Eliminasi B. Nah, lebih gampang. Gimana cara ngeliminasinya? Wish. Nah, cara ngeliminasinya kalau yang B, kita samain dulu angka yang di sebelah B-nya. Nah, angka sebelah B-nya di situ ada 14 sama 7. Nah, caranya mainnya berarti ya udah langsung aja 14 sama 7 tinggal ke 14-in aja dua-duanya ya. Nah, gimana cara ke 14-in dua-duanya? Nah, ini kita kali dulu. Kalau yang atas kita kali, yang atas kita kali 1, yang bawah berarti kita kali 2. Ya, 7 kali 2 kan 14. Nah, sama. Nah, itu kalau kali 1 kaliin 1 semuanya. 6T yang atas 14B tetap berarti ya 710. Nah, ya ini kali 2. Yang bawah kali 2 semua. 8T tambah 14B sama dengan 760. Udah sama 14 plus dihilangin sekarang. Hilangin. Berarti tinggal 68-nya minus 2T. 14-nya habis. 710 dikurangi 760. Berarti jadi minus 50. Berarti T-nya jadi minus 50 dibagi minus 2. Hasilnya 25. Nah, telurnya berarti 25.000. Nah, satu lagi, substitusi T-nya sekarang. Substitusi T. Substitusi T 25. Mau persamaan Kansa atau Shiva, bebas. Sok pilih salah satu. Bisa mau ke yang Shiva. Shiva yang 4T
tambah 7B sama 380. Berarti T-nya kita ganti jadi 25. Substitusi itu ganti. Tambah 7B. Hmm. Ya, 4 kali 25 kita kali jadi 100. Nah, 100-nya kita ilangin. Kita kurangin. 380 kurang 100 jadi 280. B-nya jadi 280 dibagi 7. Jadi hasilnya 40. Nah, berarti jawaban nomor 4 benar ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang Fahira. Jadi kita udah tadi dapat telurnya 25.000, berasnya 40.000. Oke, berarti Fahira. Sekarang 9T tambah 5B. 9 kilo telur tambah 5 beras. 9T tambah 5B. 9 kali 25 telurnya. 5 kali berasnya 4. 9 kali 5, 225. 5 kali 40, 200. Jadi hasilnya 425. Ya, berarti kembaliannya harusnya kembaliannya 150 dikurang 425. Hasilnya 25.000. Jadi ya ini salah. Ya, nomor 5 salah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tabel min median modus. Kita cari ukuran pemusatan data di data statistika. Tabelnya dari nilai 60, 70, 80, 90, 100. Yang dapat nilai 60-nya ada 12 orang. Yang dapat nilai 70-nya 8 orang. Yang dapat nilai 80-nya 9 orang. Yang dapat 90-nya 6 orang. Yang dapat 100-nya 5 orang. Oke, nah, lanjut. Kita cari min median modus. Kita cari dulu minnya. 6 min. Nah, kalau min itu rata-rata. Ya, jadi kalian tinggal kaliin aja, tambahin gitu. Ya, 60 kali 12 tambah 70 kali 8 tambah 80 kali 9 tambah 90 kali 6 tambah 100 kali 5.
Baru dibagi, totalin frekuensinya. 12 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 5. Kaliin aja. 60 kali 12, 720 tambah 560, 7 kali 8. 8 kali 9, 720. 9 kali 6, 540. 100 kali 5, 500. Tambahin 12 tambah 8, 20, 29 tambah 6, 354. Sama dengan tambahin 72 tambah 56, 128, 128 tambah 128 tambah 320, 2000, 2540, 3040 berarti 3040. Jadi 40, coret nolnya. Nah, 304 bagi 4, 7, 24, 70. Nah, jadi nomor 6 kalian jodohin ke D, sorry. Oke, 6D rata-ratanya 76 karena media. Nah, kalau median itu ada dua. Jadi median itu kalau datanya banyak datanya ganjil dulu, berarti mediannya itu data ke N tambah satu bagi 2. Ya, jadi tambahin satu dulu bagi 2. Si frekuensinya, totalin dulu frekuensinya semua. Terus tambah satu bagi 2. Oke, kalau banyak datanya genap, berarti mediannya, oh sorry, mediannya, uh, tunggu, sekian dulu. Datanya genap, berarti mediannya data ke, nah pokoknya median itu nilai tengah, lupa kan tuh. Jadi bagi 2 dulu, N per 2, data ke, bagi 2 terus tambahin satu bagi 2. Oke, median. Ya, lupa median itu nilai. Berarti datanya kalian bagi 2 dulu. Nah, cara ngebagi duanya kayak gini. Ya, oke.
Tadi frekuensinya kita dapat ya ini nih frekuensinya. Nah, dan ditambahin tuh semuanya nih. 12 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 5. Jadi 40. Di frekuensinya, N-nya yang ini 4. Oke, berarti ini genap. Oke, berarti kalian bagi dua dulu. Pakai yang nomor 2. Median sama dengan bagi 2. Data ke 20. Data ke 21 berarti. Bagi 2. Ya, di kalau genap ambilnya 2 data. Data ke 20 sama data ke 21. Terus gimana ngambil data P-nya? Data K-nya ambil dari sini. Kan berarti kan 60 itu ada 12 orang. Berarti kita data ke 1 sampai ke 12 itu nilainya 60. Jadi 1 sampai 12 ya. Nah, terus ada 8 orang, berarti data ke 13. Sampai tambahin 12 tambah 8 jadi 20. Lanjut, data ke 21. Tambahin 20 tambah 9, 29. Lanjut, 30. 29 tambah 6, berarti 35. Data ke 36, 35 tambah 5, 40. Oke, berarti data ke 20-nya. Yang mana? Data ke 20-nya. Eish. Data ke 20-nya itu yang ini deh. Data ke 20, 70. Data ke 21-nya 80. Berarti 70 tambah 80 bagi 2. 150 bagi 2. Hasilnya adalah 75. Oke, ya mediannya 75. Nah, tadi minnya 76. Gede, mediannya 75. Nah, satu lagi modus. Modus. Kalau modus, itu nilai paling banyak. Dinilai dengan frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak. Yang paling banyak frekuensinya lihat nilai berapa gitu ya. Berarti jawabannya modusnya 60. Ah, modus 60. Ya, nah frekuensinya paling banyak. Yang paling banyak. Modus. Oke, jadi 6 ke D, 7 ke C, 8 ke A. Oke, udah 8 soal nih. 3 soal lagi. Fikri memiliki lahan tanah seluas 180 meter persegi. 2/3-nya ia jadikan rumah, 10% ia jadikan taman, 0,15 bagian jadikan garasi, 10 meter persegi jadiin lahan untuk kolam ikan. Sisanya berapa? Sisa luas lahannya berapa? Di Fikri katanya lahannya ada
180 meter persegi. Jadiin rumahnya 2/3-nya. Berarti 2/3 dari 180. Kalau bisa dicoret, coret aja. Ya, 180 kan bisa dibagi 3. Tuh. Eh, lima puluh bagi 3. Coret. Jadi 60 kan ya. 2 kali 60, 102. 50. Lanjut. Terus dijadiin taman 10% dari 180. Berarti 10/100% tuh kali 180. Kan nolnya ada 2 di bawah, berarti coret nol yang di atasnya juga dulu. Tuh, 2, 1, 2. Jadi 1 ke 18. 18 meter persegi. Terus 0,15-nya 0,15. Jadiin garasi. Garasi 0,15 kali 180. Berarti 15/100. Kalau di belakang komanya ada 2, berarti per 100 kali 180. Coret nolnya dulu deh. 1. 12 kali 18, 270. 12 kali 18, 270 bagi 10. Jadi jawabannya 27. Eh, udah. Lagi katanya apa tuh rumah, kolam ikan. Ikannya 10 meter persegi. Lima udah nggak usah diapa-apain. Udah, sisa deh. Sisa. Iya, sisa 180 kurang 120 tambah 18 tambah 27 tambah 10, hasilnya 180 kurang 175. Jadi 5 meter persegi. Oke, jawabannya 5 meter persegi. Itu nomor 9. Kita lanjut. Ya, tentukan persamaan garis lurus melalui titik min 4,5 yang tegak lurus dengan garis 3x min 6 ya sama dengan 8. Oke, nomor 10. Nomor 10 ini kalian pertama cari dulu gradiennya. 3x min 6-nya sama dengan 8.
Satu. Step pertama, cari dulu gradient. Cari gradient. Ya, X min 6Y sama dengan 8. Kalau bentuknya AX tambah BY kayak itu. X tambah BY sama dengan C. Arti gradiennya M-nya sama dengan min A per B. Oke. Arti kalau 3X min 6Y sama dengan 8, berarti A-nya 3, berarti M sama dengan min 3, B-nya min 6. Saja jadi 3 per 6. Nah, 3 per 6 ini disederhanain jadi 1/2. Ya Allah. Nyampe. Sederhanain jadi, aduh, itu per, oke. Ah, itu gradiennya. Sekarang karena ada kata tegak lurus. Nah, aduh. Ini ada kata tegak lurus. Jadi yang kedua itu kata tegak lurus ya. Tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti dua gradien itu dua garis kan tadi tegak lurus. Berarti M1 kali M2 itu gradiennya jadi -1. Itu gradien pertama. Ini gradien pertama. Ya, di gradien keduanya tinggal kalian bagi -1/2. M1, sorry. -1/M1. Oke, dibagi. Ya, jadi M2 sama dengan -1 dibagi 1/2. Nah, ngebagi pecahan -1 kali 2/1 dibalik. Di -2. Ya, jadi dibalik terus tandanya berubah. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, nah, persamaan garisnya sekarang. Melalui tik 4,5 dan gradiennya kita tadi dapat -2. Oke, yo, rumusnya Y min
Y1 sama dengan M X min X1. Ya, berarti ini X1-nya min 4, Y1-nya 5. Oke. Ya, tuh. Oke, lanjut. Di Y min, Y1-nya 5, M-nya min 2, X min 4. Ya, langsung boleh. Langsung kayak gini juga boleh. X plus. Oke. Kaliin dulu pelangi. Min 2 kali X. Min 2 kali 4. Berarti Y min 5 min 2X min 8. Min 5 aja. Pindah di Y sama dengan min 2X min 8 tambah 5. Hasilnya Y sama dengan min 2X min 3. Jawabannya Y sama dengan min 2X min 3. Oke. Hitunglah volume dan luas permukaan prisma dengan alas berbentuk segitiga siku-siku berikut. Prisma. Hitung dulu volumenya. Volume TV sama dengan luas alas L alas kali tinggi prisma. Luas alasnya berarti luas alas segi 3. Kalau siku-siku, dia perhatiin aja nih siku-sikunya. Ini alasnya, ini tinggi. Tokar-tokar juga nggak apa-apa. Jadi setengah kali alas kali tinggi prisma. Nah, bedain tinggi segitiganya sama tinggi prismanya. Oke, jadi setengah kali 12 kali 16. Tinggi prismanya 30. Coret, bagi 2 boleh. Jadi 6. 16 kali 6. Jadi 96 kali 30. Hasilnya 2880 cm. Oke, itu volume. Sebentar. Buka. Luasnya 2 kali luas alas. Ada 2. Tambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, oke. Luas alasnya udah dapat 2 kali 96 kan tadi. Keliling alasnya yang belum. Nah, karena keliling alas itu tinggal tambah-tambahin aja sebenarnya.
12 tambah 16 tambah miringnya ini belum ada tapi ya kita cari dulu miringnya. Yang ini nih. Udah, di cek kuadrat sebenarnya ceknya ya belum ada. Tambahin miring 12 kuadrat tambah 16 kuadrat 44 tambah 256 100 C-nya aja akar 400 C-nya dulu. Oke, C kelilingnya 12 tambah 16 tambah 20 kali tinggi prisma 30. Terus lagi deh 96 8 48 kali 30 sama dengan 192 tambah 144. Jadi hasilnya 1630 cm pada Oke, jadi volumenya 2880, luas permukaannya 1630. Oke, itu dia